Keren ya, kita mempunyai Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Karena apa? Hampir setiap tahun Sri Mulyani mendapatkan penghargaan bergengsi. Bukan kelas nasional lagi, tetapi kelas internasional, kelas dunia. Ya seharusnya kita bangga lah. Makanya dengan penghargaan ini, mana suaranya Pak Rizal Ramli? Ya, Pak Rizal Ramli kan sering mengkritik kinerja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang bilang bohong lah, yang bilang ugal-ugalan lah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Sri Mulyani mendapatkan penghargaan seperti ini, ya mana suaranya? Seharusnya ya memuji lah, memuji dikit saja, gak usah banyak-banyak. Nah, terakhir ini Sri Mulyani mendapatkan penghargaan dari kepemimpinan dari Institut Keuangan di dunia. Itu gara-gara Sri Mulyani dinilai memberi kontribusi yang signifikan untuk menjaga ekonomi dan sistem keuangan global. Wow, sangat keren loh ini. Nah, ini juga merupakan penghargaan yang bergengsi dari Asosiasi Global Industri Keuangan karena memiliki lebih dari 400 anggota di 70 negara di dunia. Iya, dari 70 negara di dunia yang diberikan penghargaan termasuk dari Indonesia, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wow, sangat keren ini. Hampir tiap tahun bahkan Sri Mulyani saya rasa sih terus mendapatkan penghargaan yang bergengsi dari dunia internasional. Ya semoga saja lah dengan penghargaan bergengsi ini. Siapa itu Pak Rizal Ramli seharusnya ya memberi komen dikit lah. Wow gitu atau gimana gitu ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak banyak ngomong, Sri Mulyani raih penghargaan lagi. Pak Rizal mana suaranya? Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan anugerah Leadership and Service Award atau penghargaan kepemimpinan dan layanan dari Institut Keuangan Internasional. Sri Mulyani dinilai memberi kontribusi signifikan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan global. Ini merupakan penghargaan bergengsi dari Asosiasi Global Industri Keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan resminya pada Selasa 12 Oktober. AIF memberikan penghargaan tersebut kepada sosok yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap kesehatan ekonomi dan sistem keuangan global. Penghargaan itu diberikan oleh jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Penghargaan ini diberikan pada pertemuan tahunan anggota AIF di Washington DC, Amerika Serikat yang digelar pada Senin 11 Oktober. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga hadir sebagai panelis pada sesi diskusi pembuat kebijakan Asia. Pada sesi diskusi tersebut, Sri Mulyani membahas berbagai kebijakan strategis yang ditempuh Indonesia sejak pandemi. Ia memaparkan kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan pajak karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim. Dia juga menjelaskan perihal presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober 2021, kata Puspa. AIF ini merupakan asosiasi industri keuangan global. Organisasi ini beranggotakan 400 orang dari lebih 70 negara. Keanggotaan AIF terdiri atas bank komersial dan investasi, manajer aset, perubahan asuransi, hingga bank sentral dan bank pembangunan. Sebelum menerima penghargaan dari AIF ini, Sri Mulyani mendapat anugerah dari majalah Global Market pada Oktober 2018 sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 2018 untuk Asia Timur dan Pasifik. Global Market menilai Sri Mulyani layak atas penghargaan tersebut karena mampu meningkatkan performa makroekonomi Republik Indonesia dengan sangat baik. Penerimaan perpajakan 2017 mampu mencapai 91% dari target. Setelah 2 tahun sebelumnya hanya 82% dari target. Belanja pemerintah juga tumbuh cepat. Realisasi APBN meningkat dari 73% pada 2016 menjadi 97% pada 2017, sekaligus menandai level tertinggi dalam 6 tahun. Selain itu, tingkat kemiskinan pun turun 0,6% sepanjang September 2016 hingga September 2017. Ini diklaim sebagai penurunan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun.
Diketahui ekonom senior Rizal Ramli mengkritik cara komunikasi pemerintahan dalam menjelaskan kondisi ekonomi terkini di tengah pandemi ini. Rizal mengatakan secara teknis, negara telah memasuki resesi, namun pemerintah berupaya menjelaskan hal yang berbeda. Saya lihat ada kebiasaan berbohong, menular rupanya penyakit itu. Menkyu Sri Mulyani mengatakan kita belum resesi. Ini kok bisa Menkyu kayak orang bohong, bilang belum resesi, tutur Rizal pada Jumat 21 Agustus 2020 yang lalu. Menurut Rizal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 yang sebesar 2,97% sudah mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan dengan kuartal 4 2019. Kemudian pada kuartal 2, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi terkontraksi minus 5,32% atau minus 4,19% ketimbang kuartal 1 2020. Sedangkan pemerintah menyebut Indonesia belum mengalami resesi. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi secara year on year yang terjadi pada kuartal 1 dan 2. Pada kuartal 1, pertumbuhan masih menorehkan catatan positif. Lantas pada kuartal 2, barulah pertumbuhan mengalami kontraksi karena PDB anjlok. Resesi pun diyakini baru akan terjadi seandainya pada kuartal 3 nanti pertumbuhan ekonomi kembali minus. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Rakyat sudah resesi beberapa bulan lalu, makan susah, tuturnya. Di sisi lain, Rizal juga mengkritik narasi pemerintah yang acap membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang mengalami kontraksi jauh lebih dalam. Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Kabinet Indonesia Kerja disebut, situasi ini tak sebanding karena kesejahteraan penduduk di dua negara itu berkali-kali lipat jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pendapatan per kapita kita 4.000 US, sedangkan Malaysia 12.000 US dan Singapura 57.000 US, tuturnya. Diketahui juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru saja dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua atau Co-Chair The Coalition of Finance Minister for Climate Action periode 2021 hingga 2023. Jabatan bergengsi ini diperoleh dalam pemungutan suara dengan jumlah anggota 52 negara anggota. Sri Mulyani mendapatkan suara paling banyak dari dua kandidat lainnya, yakni Menteri Keuangan Filipina Carlos dan Menteri Keuangan Uganda Matia Kasaija. Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal itu tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia selama ini, kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip pada Jumat 12 Februari 2021 yang lalu. Jabatan penting di tingkat internasional ini bukan kali pertama diterima Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah menduduki posisi Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer di Bank Dunia dari 2010 hingga 2016. Sri Mulyani kala itu bertanggung jawab atas operasional Institut Internasional. Wanita yang akrab disapa Ani ini dulu bertugas menjalin kerjasama dengan negara-negara klien dan negara-negara anggota untuk menempatkan strategik operasional yang sesuai guna mengatasi tantangan pembangunan baru. Dia mengakhiri tugasnya di Bank Dunia pada 2016 lalu. Kala itu dia diminta kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan lantaran diminta oleh Presiden Joko Widodo. Pada 2020 lalu, dia juga mendapatkan pengakuan internasional sebagai Finance Minister of the Year of East Asia Pacific tahun 2020 oleh majalah Global Market. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Sri Mulyani dari majalah yang sama setelah pada 2018 juga memperoleh penghargaan serupa. Tahun lalu Sri Mulyani juga masuk dalam jajaran The World's 100 Most Powerful Women 2020 versi Forbes. Dalam daftar ini, dia menduduki posisi ke-78. Dia juga berada di daftar yang sama untuk tahun sebelumnya 2019 dan duduk di posisi ke-76. Pada 2018, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Menteri Terbaik di Dunia, Best Minister in the World Award, di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sri Mulyani juga mendapat penghargaan sebagai Finance Minister of the Year 2008 for Asia. Bahkan wanita kelahiran Bandar Lampung itu dinobatkan sebagai salah satu pemimpin yang berpengaruh dalam perkembangan Asia atau Leader in Rising Asia.